Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Salam sehat, salam satu rasa dari kami keluarga besar Masarti Nusantara. Ya, kami di sini saya memperkenalkan, saya Ahmad Riyadi. Malam ini kita akan berbincang tentang berbagai hal, terutama sosok. Nah, sosok kepala keluarga Masarti Nusantara, yaitu Bapak Ahmad Muchtar. Nah, mungkin banyak di antara teman-teman di sana yang belum mengenalnya. Ya, selanjutnya kita akan perkenalkan, inilah sosok beliau, Bapak Ahmad Muchtar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita berbincang banyak hal dari kawan-kawan di luaran sana yang mungkin banyak yang belum mengenal sosok Pak Ahmad sampai membentuk satu wadah yang namanya Yayasan Keluarga Besar Masarti Nusantara. Nah, ini cikal bakalnya yayasan ini terbentuk atau bagaimana awal sejarahnya? Di antara beberapa pertanyaan di luaran sana, sosok Pak Ahmad Muchtar mungkin kawan-kawan di Korwil itu hanya baru tahu namanya saja. Nah, yang ingin saya pertanyakan adalah proses perjalanan atau sejarah awal ini sebagai sosok Pak Ahmad Muchtar sendiri. Ini bagaimana bisa sampai terbentuknya satu perusahaan PT Master Jaya Abadi dan juga membawahi ada yayasan, ada koperasi. Nah, teman-teman di sana juga ingin tahu sosok Pak Ahmad itu seperti apa, profilnya seperti apa, sejarah perjalanan panjang ini teman-teman perlu tahu. Mungkin Pak Ahmad bisa menjelaskan secara singkat sejarah awalnya seperti apa. Silakan Pak. Baik, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih pada Pak Riyadi yang sudah mengundang saya dalam acara dialog positif, sehingga saya ada kesempatan untuk menjelaskan lebih luas tentang keluarga besar Masarti Nusantara. Sebelumnya perkenalkan, nama asli saya itu Ahmad Muchtar. Saya dari kalangan orang yang biasa-biasa saja, bahkan saya orang kampung ya, artinya orang yang sangat sederhana gitu, dari kalangan yang sangat sederhana. Nah, saya merintis Masarti ini berangkat dari kesederhanaan. Artinya dari kesederhanaan ini saya mulai dan saya melakukan dari hal-hal yang sangat sederhana yang mungkin orang lain tidak mau melakukan. Itu hal sederhana itu sebetulnya udah umum, kalimat-kalimat sederhana sudah umum, tapi kebanyakan orang tidak melakukan. Enggan melakukannya, malas karena saking sederhananya. Pertama, saya sebelum saya mendirikan usaha Masarti, dulunya saya sebagai pengemudi taksi salah satu perusahaan taksi di Jakarta. Nah, selama saya dulu menjadi pengemudi taksi, saya dalam rangka mencari peluang, bukan menjadi profesi. Niatnya bukan menjadi profesi pengemudi taksi. Artinya supir taksi itu menjadi supir taksi adalah satu jembatan untuk mencapai yang lebih besar mencari lagi. Peluang. Mencari peluang. Ya. Luar biasa ya. Pada saat saya berjalan menjadi pengemudi taksi, di situ saya mencari peluang karena setiap hari saya ketemu orang yang berbeda-beda. Ya. Nah, ini hal yang sederhana yang saya lakukan. Nah, pada saat perjalanan, istilahnya di suatu perjalanan mengemudi taksi, akhirnya ketemu peluang dari penumpang yang bercerita tentang produk kesehatan, yaitu teh. Nah, dari situ saya coba peluang itu. Akhirnya saya juga mengemudi taksi itu, saya sambil jualan teh, saya bungkusin itu ke teman-teman pengemudi taksi yang ada. kan? Diecer ya. Diecer. Nanti saya bungkus plastik 3.000. Jadi sambil saya bawa
berangkat ke pool taksi. Mhm. Nah, itu saya bawa teh, saya bungkusin, saya jualin ke teman-teman. Nih kalau mau Kalau sehat, mau seger, biar kita nyupirnya seger, nih minum ini teh. Dan alhamdulillah teman-teman waktu itu pada membeli mengkonsumsi teh, dan alhamdulillah dari cerita-cerita mereka ternyata minum teh ini begini, tehnya ternyata banyak khasiat. Alhamdulillah semakin banyak permintaan, akhirnya saya udah nggak bisa berbagi waktu antara jualan teh dengan mengemudi taksi. Akhirnya saya putuskan, ya udah kalau gitu saya jualan teh saja. Begitu saya jualan teh. Nah, didasari dari niat awal saya, yang penting saya bagaimana caranya nolong orang lain dari yang sakit menjadi sehat, dan yang sehat menjadi tambah sehat. Ya karena wawasan saya sebatas itu, saya hanya supir taksi, dan berjualan teh pun saya ngelihatnya ke kalangan-kalangan bawah. Akhirnya dengan niat yang sangat sederhana, saya ingin nolong orang lain di kalangan bawah. Saya berserta istri itu jualan tehnya dari rumah ke rumah, dari pasar ke pasar. Artinya door to door. Door to door. Ini dilakukan secara bersama-sama sama ibu di rumah. Iya. Jadi ya mungkin kalau dibilang istirahat sangat kurang waktu itu. Karena ya masak tehnya juga, nyari konsumennya juga, melayani pemeriksaannya juga, deliverynya juga. Jadi awalnya waktu itu saya berjualan teh yang sudah siap saji ya, segelas 3.000 itu ke pasar-pasar. Nah itu saya tawarkan tuh semua, tukang kangkung, tukang sayur, tukang tempe, semua pedagang yang ada di pasar tradisional itu saya tawarkan dengan menawarkan jasa pemeriksaan kesehatan gratis. Akhirnya saya lakukan pemeriksaan, dimulai dari pemeriksaan melalui titik akupuntur. Itu ada 15 indikasi yang saya periksa, sampai tensi darah, sampai pemeriksaan kadar gula darah, asam urat dan kolesterol. Pemeriksaan itu saya lakukan secara gratis ke setiap pelanggan, tinggal beli obatnya saja, yaitu mengkonsumsi teh secara rutin setiap hari, diantar juga itu 3.000 per gelas. Nah ini menarik nih Pak Ahmad nih. Dari niat baik, berawal dari langkah yang begitu sederhana, menawarkan produk teh hitam ini. Nah yang jadi pertanyaan yang menggelitik saya, itu orang dengan membeli ini segelas 3.000 ya, kalau dibandingkan mungkin dengan teh luaran sana, ini agak sedikit mahal. Apa sebenarnya nih yang membuat orang itu begitu tertarik? Kandungannya kah, atau memang ada sesuatu yang istimewa di dalam kandungan ini sehingga antusias masyarakat terutama kelas bawah ini benar-benar membutuhkan produk ini? Baik, dalam hal itu saya jawab bukan semata-mata juga karena produknya atau kandungannya yang bagus, tapi di sini kita perlu, pada saat kita melakukan sesuatu tadi diawali dari niat. Pertama kita niat nolong orang, ya. Adapun materi jualan itu pasti ngikutin. Yang penting kita niatnya dulu. Jadi niat awal Niat dulu. awalnya dulu, niat nolong orang, artinya kita niatnya ibadah. Jadi pengaruh ya niat. Pengaruh. Pengaruh. Karena dengan kita niat nolong orang atau ibadah, pada saat kita jual itu kita sertakan dengan rasa kasih sayang. Jadi bukan semata-mata ini gue jual, lu pembeli, ini gue pedagang, begini, enggak. Jadi kita disinilah saya mencoba berjualan saya dengan saya mencoba teknis penjualan saya dari hal yang sederhana, yaitu tadi. Pertama saya niat baik, ingin menolong orang lain dulu. Nah dengan niat baik itu akan mengandung nilai-nilai plus terhadap gerakan jualan atau usaha dari niat baik tersebut gitu. Jadi bukan semata-mata nyari keuntungan. Nah ini menarik nih buat teman-teman di sana ya. Hal yang paling sederhana dilakukan dengan rasa ketulusan yang tinggi, niat yang baik,
Nah, niat baik seperti apa sampai menimbulkan energi positif? Next kita sambung. Oke? Kesehatan untuk kita semua. Sehat, Master T solusinya. Ini amat sangat menarik nih Pak Ahmad. Dari niat yang tulus, membangun karakter yang baik, terus jualan door to door. Ini yang saya belum pahami, hubungannya apa? Ya, dari niat yang baik sampai menjadi gulungan bisnis ini menjadi besar. Apakah sepenting itu membangun karakter yang tulus itu? Nah, ini juga satu pelajaran juga buat saya pribadi. Mungkin kawan-kawan di sana bisa lebih paham ini tentang karakter yang baik. Silakan Pak Ahmad. Baik, dalam kita membangun suatu bisnis atau usaha, dan dalam membangun suatu hal apapun, itu memang perlu kita lakukan yang namanya tadi didorong dengan bulatnya niat seperti apa, bentuknya niat seperti apa, itu perlu. Kenapa? Karena bentuknya niat, sederhananya niat, warnanya niat, istiqomahnya niat, itu sangat mempengaruhi dengan perkembangan bisnis kita. Apapun, mau bentuk usaha apapun, itu sangat mempengaruhi. Ibarat contoh hal yang sangat sederhana. Pada saat kita mengolah suatu masakan saja, ya, apalagi ini produk kesehatan yang memang saya masak, artinya saya masak atau saya racik atau untuk disajikan. Pada saat saya memasak atau memproduksi teh, itu saya tanamkan rasa niat nolong orangnya, rasa kasih sayangnya. Jadi energi-energi itu masuk ke dalam produk dari niat kita. Apapun bentuknya. Contoh, ada orang usaha makanan, warung makan. Terus kondisi niatnya atau hatinya tidak mood, pasti yang akan terjadi masakannya nggak enak. Begitupun usaha-usaha yang lain. Jadi istiqomah mempatenkan niat tersebut agar hasilnya selalu konsisten maksimal sehingga optimal. Itu Menarik buat saya pribadi, juga para pemirsa di sana. ya. Ada satu hal yang selama ini kita sering berbicara, sering ngobrol dengan teman bisnis, itu tidak pernah ada satu keterangan dari niat yang luhur timbul energi. Biasanya nih kalau di luar sana kan kalau kita bicara bisnis artinya peluang, yang kedua profit. Ya. Nah, ini bisa seperti itu terbentuk. Yang mendasari itu apa ya? Ya, sehingga Master T Jaya Abadi ini konon katanya ya, saya juga berdasarkan investigasi, saya cari kesana kemari informasi tentang Pak Ahmad. Apa benar teh ini sudah mencapai pasaran internasional 14 negara kalau tidak salah? Ya, betul. Itu kok bisa begitu? Bagaimana awalnya? Ya, sementara kita ya situasi dan kondisinya kan saat ini kita tahu ya, pandemi. Nah, yang menarik buat saya, di samping tadi niat yang luhur, ini sampai ke 14 negara, itu benar apa enggak itu? Ya. Bagaimana caranya? Baik, itu akan saya jawab. Itu betul apa adanya. Memang sudah mencapai pasar internasional ke 14 negara. Nah, itu prinsipnya ini ada dua target. Biasanya dalam mengembangkan bisnis ada dua target. Ada target profit, ada target nilai baik. Saya yang mengedepankan, saya target nilai baik. Dari mana nilai baiknya tadi? Diawali dari sederhana. Saya pengen nolong orang lain, dari yang sakit menjadi sehat, dari yang sehat menjadi tambah sehat. Tetap aja realnya itu ya? Realnya itu, sehingga bagaimana caranya saya nolong orang semakin banyak, dan semakin meluas. Gitu. Ya karena saya niatnya istiqomah, ingin menolong orang lain, dan yang saya tolong semakin banyak, dan saya ingin jadi orang yang
semakin bermanfaat untuk orang lain, ya alhamdulillah. Ternyata Allah kasih jalan bagaimana caranya saya menolong orang lainnya jadi lebih banyak dengan media Master. Gitu. Jadi targetnya nolong orang lainnya, targetnya akumulasi ibadah, bukan profit. Oh, jadi materi. Itu yang dikedepankan. Itu yang saya kedepankan. Luar biasa ya, artinya memang ini mungkin menjadi sebuah inspirasi untuk kawan-kawan di sana. Next kita sambung lagi biar yang di sana lebih paham dan lebih mengerti tentang sosok Pak Ahmad Muchtar. Kesehatan untuk kita semua. Sehat, Master T solusinya. Amat sangat menarik dari setiap pernyataan-pernyataan, penjelasan-penjelasan Pak Ahmad. Ini menurut saya ini memang unik ya dibandingkan dengan pebisnis-pebisnis lain. Kalau boleh saya tahu, Pak Ahmad usianya sekarang berapa ya? Sekarang saya usia 42. 42 tahun. Ya. Jadi mulai merintis ini, Master T ini mungkin sudah 4 atau 5 tahun yang lalu. Mungkin Dari lebih, ya? tahun 2009. Jadi dari tahun 2009 ini Pak Ahmad udah mulai merintis. Udah. Di usia 42 tahun sudah mencapai ekspor ke 14 negara. Ya. Luar biasa. Dan ini menjadi inspirasi asli ya, artinya dari putra daerah ya. Asli. Dari mana Pak Ahmad? Saya asli dari Bekasi. Luar biasa. Tepuk tangan untuk tamu kita ya. Ada lagi beberapa pertanyaan nih Pak Ahmad nih. Dari awal Pak Ahmad memasarkan teh ini dari pintu ke pintu, dari door to door segala macam, pakai termos. Itu prosesnya dari mulai masaknya, mulai peracikannya, mulai ya segala macam ditangani oleh sendiri. Ya. Sendiri aja. Ya. Berikut yang saya akan ini saya bingung nih bertanya seperti apa nih, karena memang semakin season kemarin semakin menarik. Nah, 14 negara ini kan nggak main-main Pak Ahmad. Betul. Artinya ini sebuah prestasi luar biasa dari anak bangsa yang usianya baru 42 tahun. Nah, di sana juga mungkin banyak ada pemirsa-pemirsa yang ingin lebih dalam lagi mengetahui sosok Pak Ahmad. Bagaimana mensikapi agar produk ini tetap ya disenangi dengan masyarakat, terus sampai terbentuknya keluarga besar Master T Nusantara itu mulanya bagaimana, dan kenapa kita harus membeli ini, apa khasiatnya, apa kelebihan produk ini dari produk yang luar sana. Dan saya lihat di sini ada kata-kata bioenergi. Nah, ini kan banyak nih produk luar sana yang bioenergi. Ya. Mohon penjelasannya Pak Ahmad biar saya juga pribadi biar paham, mungkin pemirsa di sana lebih paham. Oke. Baik, akan saya jelaskan juga kenapa bisa mencapai ke market ke 14 negara. Jadi itu semua sebetulnya didasari dari izin dan kehendak Allah. Ya. Karena tadi saya dari awal saya jelaskan bahwa saya orang biasa-biasa saja dan orang yang sangat sederhana. Saya cuman bagaimana caranya saya belajar mengistiqomahkan atau berkonsisten dalam berniat baik. Itu saja. Artinya semakin berkembang sampai saat ini masih banyak lah beberapa karyawan yang masih berjualan di pasar ya. Memang awalnya saya sendiri yang memproduksi, yang masaknya, saya sendiri yang nganter dan lain-lain. Kalau sekarang udah ada beberapa karyawan gitu. Sudah ada tim kecil lah ya. Sudah ada. Itu udah berjalan lah di beberapa pasar, mungkin ya untuk di Jakarta atau di wilayah Tangerang Selatan itu sudah ada gitu. Tapi memang pasar-pasar yang lain belum ada. Nah, terkait ke penjualan ke luar negeri, karena tadi saya ingin kembali lagi ke rel saya ingin menolong orang jauh lebih banyak. Saya ingin menjadi orang yang jauh lebih bermanfaat, yang memanfaatkan produk ini. Jadi dengan saya punya niat semakin banyak saya ingin nolong orang, jadi saya merasa tertuntut nih diri saya.
bahwa saya harus mengembangkan usaha ini, bahkan bukan hanya di sini tapi ke mancanegara. Saya menjual ke mancanegara ya, kalau secara simpelnya sebetulnya saya dalam rangka cari modal. Dalam rangka cari modal. Dalam rangka cari modal untuk mengembangkan usaha biar yang tertolongnya lebih banyak. Nah, maaf saya potong Pak Ahmad. Dalam rangka mencari modal, tentu dengan 14 negara ini itu angka yang sangat fantastik. Gitu. Nah, ini luar biasa. Biasanya profil seorang pengusaha ini kalau saya lihat si Pak Ahmad ya biasa-biasa aja. Apa yang mendasari itu? Dan angkanya 14 negara itu saya yakin lah fantastik lah. Ya, baik. Kalau itu prinsip saya, tetap mau bagaimanapun materi itu bukan ukuran. Tetap sebanyak apapun kekayaan, materi dan lain-lain, Allah itu mandang bukan kekayaan tetapi kesederhanaan, rendah hati. Itu saya tetap harus ingin belajar seperti itu. Terus saya akan jelaskan lagi dalam tadi di kata saya menjual ke mancanegara dalam rangka nyari modal. Maksudnya begini. Jadi saya menawarkan proposal atau produk-produk saya tawarkan ke beberapa negara. Nah, dalam rangka nyari modal itu tujuannya jadi produk saya itu udah di luar udah dites, terus bahkan orang customer luar negeri pun udah datang ke sini melihat kondisi pasar di sini gitu kan. Tadinya awalnya saya ragu, ini pertama saya dalam rangka nyari modal, jadi saya lakukan penawaran itu sehingga produk saya dites di beberapa negara dan diterima. Maksudnya dites secara klinis di lab gitu? Kan, ditesnya itu misalnya nih di sana di negara ini ada 100 orang yang sakitnya macam-macam. Berarti memang uji lapangan seperti itu. Iya. Tes langsung ke masyarakat. Tes langsung ke masyarakat yang ada 100 orang, yang berarti ada 100 macam penyakit. Dari berbagai keluhan penyakit. Dari berbagai keluhan. Saya yakin penyakit di sana sama penyakit yang di Indonesia juga nggak beda. Umumnya manusia sakitnya sama. Oke. Ya, secara umum. Dan itu free. Saya berikan di sana dalam rangka mencari modal itu free. Atau ukurannya waktu itu pada saat dites misalnya di 100 pasien, apabila 50% di atas 50% atau 50% per satu itu perubahannya maksimal, produk ini diterima. Dan alhamdulillah hasil ujinya itu dari 100 orang yang penyakitnya macam-macam ternyata 80%. Jadi tolak ukurnya itu ujinya? Iya, tolak ukurnya itu. Dari 100 pasien, Iya. katakanlah kalau di Indonesia kan hampir umum nih ya, Iya. penyakitnya asam urat. Iya. Emang kalau di luar negeri ada asam urat itu? Ada. Atau keluhan Ada. kaku gitu ya? Ada. Dari hasil lapangan, Iya. para konsumennya datang ke sini, Iya. Di atas berapa persen tadi? Di atas 50%. Di atas 50%, keluhan-keluhan itu Iya. sembuh. Sembuh. Dan Luar alhamdulillah biasa. mencapai 80%. Alhamdulillah mencapai 80%. Makanya akhirnya produk ini diterima. Oke, ditahan dulu Pak Ahmad. Ya. Ini makin lama makin menarik nih, Baik. karena ada iklan yang mau lewat. Oke. Oke, next. Kesehatan untuk kita semua. Sehat, Master T solusinya. Nah, tadi udah panjang lebar, ada sekelumit udah menceritakan tentang perjalanan Pak Ahmad, luar biasa, kesana dalam rangka mencari modal. Iya. Nah, ini ngomong-ngomong, kita minum tehnya dulu. Ini Master T nih ya. Ya. Nah, secara rasa tidak ada perbedaan ya dengan teh-teh di luar sana ya. Sama. Ada satu pertanyaan yang menggelitik di hati saya, mungkin juga teman-teman di sana belum paham. Teh di luar kan sana banyak jenisnya. Ya, ada yang saya tahu ada teh oolong, ada teh hijau. Iya. Nah, teh ini apa perbedaannya yang secara signifikan sehingga produk ini mampu menembus pasaran internasional? Iya. Gitu. Dan di sini ada kata-kata bioenergi. Ini apa sekedar merek dagang supaya teknik pemasaran supaya
pasaran laku lah katakanlah. Ya. Atau memang bioenergi ini memang mengandung sesuatu yang beda daripada yang lain. Oke, mengenai nama Master T, ya kalau di luar ini malah dikenalnya teh magic. Di luar dikenalnya teh magic. Magic tea. Kenapa? Karena di sini Magic ada tea ya. bioenergi. Kenapa ini ada bioenergi? Jadi sepanjang saya menjalankan usaha Master T ini, itu saya iringi dengan namanya saya membangun spiritual dalam diri. Ya, membangun spiritual, ya artinya saya sambil menjalani tirakat lah, ya artinya meningkatkan spiritualitas saya terhadap Allah kan gitu, sehingga dengan tujuan semua perjalanan Master T agar dimudahkan oleh Allah. Jadi semuanya bisa sampai seperti ini. Poin dasarnya yang paling mendasar adalah atas dasar izin dan kehendak Allah. Atas izin dan kehendak Allah. Ya. Mungkin di luaran sana juga yang prinsip seperti itu ada ya. Nah, Nah, tinggal persoalannya kenapa yang di luaran juga belum mencapai sampai hasilnya maksimal. ya. Tapi ada juga yang hasilnya mungkin sudah besar juga. Nah, persoalannya ini kan hanya produk teh. Ini murni asli Indonesia ya. Ini asli. Asli produk dari Indonesia. Ya. Nah, ini bioenerginya nih yang tidak ada di merek lain. Iya. Nah, terus namanya juga kenapa mesti nama Master gitu. Iya. Nah, ini saya amat sangat ingin tahu. Oke. Baik. Sebelum saya menjelaskan Master, nanti saya jelaskan juga yang tadi tertunda, yang penjelasan dalam rangka nyari modal. Jadi setelah produk saya dites, produk Master T di sana dites dan berhasil mencapai 80%, akhirnya butuh pihak luar, artinya merasa butuh. Oh, ini produk bagus. Oh, ini udah khasiat nyata. Artinya butuh. Nah, pada saat butuh, saya kan jual. Boleh butuh, kita kontrak dulu. Oh, di situ. Jadi bagaimana caranya orang merasa butuh dulu? Oh, gitu ya. Walaupun awalnya saya kasih gratis, timbulnya rasa butuh. Kira-kira tuh dari negara mana aja yang ikut terjun ke pasar-pasar itu? Langsung ke pasar-pasar? Langsung. Itu terutama dari Prancis. Dari Perancis? Ya. Itu ngomongnya bagaimana? Hah? Ngomongnya? Ya. Apa dia pakai bahasa dia atau ada penterjemah? Enggak, kebetulan sedikit-sedikit saya bisa lah. Alhamdulillah. Sedikit-sedikit gitu. Saya sedikit juga sekali Ya, nih. sedikit-sedikit saya Menarik, bisa. makin gitu. menarik nih. Jadi konsepnya PT Master Jaya Abadi ini langsung ke sasaran, Ya. langsung ke konsumen. Ya. Dan itu yang menjadi nilai plus ya, Ya. di mata mereka. Ya, jadi awalnya saya berpikir pada saat ada kunjungan dari customer dari luar negeri, saya berpikir khawatirnya, waduh, jangan-jangan saya takut juga. Ya mana becek, Becek, ya kan, mana pasar. bau. Nah, orang-orang luar negeri itu malah saya ajak ke gerai-gerai Master T yang ada di pasar tradisional. Dan bahkan saya ajak keliling ke warga-warga Jakarta yang tahu sendiri lah, Jakarta Ya. gangnya gang sempit, gang senggol ya. Betul. Nah, di situ saya ajak langsung, saya menawarkan, jadi mereka teh dari orang luar negeri menyaksikan saya, Melihat langsung. melihat cara saya memasarkan di sini. Pola pemasaran Pola seperti pemasaran itu. di sini. Ternyata di luar dugaan saya. Begitu dia melihat, ternyata dia acung jempolnya malah 2, bila 4 ke kaki-kaki. Oh, jadi luar biasa itu para katakanlah orang-orang asing ya Iya. yang datang ke sini melihat pola pemasaran Pak Ahmad. Iya. Orang-orang ini bukan hanya membeli produknya. Iya. Jadi juga mereka meniru akan memasarkan ini seperti di Indonesia. Iya. Jadi Luar biasa. sangat menyentuh mereka bahwa ternyata Master T begini, pemasarannya langsung menyentuh ke masyarakat. Itu ya ternyata yang diacungin jempol oleh mereka gitu. Padahal awalnya saya nggak menduga. Padahal itu kan hal yang paling sederhana. Jadi simpel, sederhana itu. Iya. Apakah itu efek dari niat awal yang Ya. dibangun itu? Betul. Nah, tirakat-tirakat yang Pak Ahmad jalankan. Iya. Betul. Itu dari tetap keistiqomahan niat baik, kita berkonsisten, terus tetap kita menyederhanakan diri dengan pola-pola sederhana. Karena kebanyakan orang selama ini melupakan hal-hal yang sangat sederhana. Jadi majunya suatu bisnis itu karena tidak meninggalkan hal-hal yang sederhana.
Yang kecil-kecil yang itu justru kecil-kecil, praktiknya. justru itu yang penting. Oke, ditahan dulu Pak Ahmad. Baik. Ini makin menarik, makin asik ya. Jadi dialog ini ada iklan yang mulai. Oke. Kesehatan untuk kita semua. Sehat, Master T solusinya. Ya, saya jelaskan juga yang tadi Pak Ria ditanyakan tentang nama produk ini, Master. Kenapa sih Master? Jadi pada saat saya dari mulai merintis usaha teh ini, ya boleh dibilang dulu nggak ada nama, jual teh aja, teh herbal, nggak ada nama gitu kan. Saya nggak ada branding gitu. No name lah Ya, istilahnya. no Ya. name kan gitu. Iya, iya, iya. Nah, sepanjang perjalanan pada saat berjualan, jadi saya mengikuti program pelatihan ilmu metafisika. Program latihan. Pelatihan ilmu metafisika. Oke. Ya, waktu itu saya ikut pelatihan di Jawa Barat. Terus sampai saya lulus mendapatkan gelar master. Oh, jadi nama master ini adalah satu gelar yang diberikan instansi kah atau Iya. perorangan yang memang Pak Ahmad sendiri belajar Ya, ilmu metafisika. metafisika. Oh, jadi metafisika ini cenderung nih orang di luar sana mengatakan bahwa sesuatu yang metafisika itu yang non eksak, Iya. tidak pasti. Ya. Apa hubungannya nih dengan sedangkan produk ini kan real gitu Iya. lah. Jadi Oke. terkait membangun spiritual. Hmm. Jadi belajar ilmu metafisika itu salah satu membangun spiritual, ya kan? Membangun spiritual. Di dalam ilmu metafisika itu hakikinya itu belajar segala sesuatu kita bisa memaknakan dengan cara yang mendalam. Jadi metafisika ini bukan magic. Belajar sesuatu kita bisa mengulik lebih dalam Ya, tentang lebih dalam berbagai sesuatu hal. hal ya, dalam berbagai Oke. hal. Itu Berarti di situ poinnya ya. ya, karena metafisika itu kan artinya kan tidak ada, Iya. ya kan? Sesuatu yang abstrak tidak Abstrak. ada, Bagaimana caranya supaya kita menjadi ada? bagaimana memfisikakannya? Iya, memfisikakannya. Wah, Nah, gitu. Jadi dahsyatnya. ilmu metafisika itu tadi ya, ya ilmu spiritual, yang namanya ilmu spiritual. Jadi yang metafisika tidak ada. Nah, atas dasar ilmu itu akhirnya saya bisa terapi, bisa ngobatin, bahasanya bisa ngobatin lah ya, bisa terapi segala macam. Nah, dengan ilmu itu saya kembangkan. Kalau saya buka praktek pengobatan, anggaplah satu hari orang ngantri lah 100 orang paling kuat. Itu udah 100 sudah jago. Dengan terapi miracle of touch dan macam-macam lah itu metode. Pokoknya namanya Itu pokoknya kita bebas lah, nama miracle of pasang lah, touch biar lah, keren lah. ya terapi usap lah dan lain-lain. Itu bisa saja. Tapi itu akan terbatas. Ya kan? Sudah sesuai dengan target saya. Sedangkan target saya harus nolong orang, pengen nolong orang, harus lebih meluas dan lebih meluas dan lebih meluas. Artinya jangkauannya itu Jangkauannya harus semakin luas. Nah, akhirnya keilmuan metafisika itu atau ilmu peranak yang saya dapat dari ikut pelatihan itu di salah satu lembaga tapi swasta, ya. Akhirnya ilmu itu saya terapkan saya masukkan di produk Master T. Jadinya makanya di sini ada nama jadinya teh hitam bioenergi. Jadi dari hasil belajar dengan gelar master, Ya, artinya begitu sudah selesai, ada energi yang dimasukkan melalui ilmu metafisika. ilmu metafisika ke dalam teh. Ya, Jadi secara hakikinya bioenergi ini bukan sekedar merek dagang, bukan. perilaku. Betul. Di sini memang ada kandungan karena saya membangun spiritual ya. Nah, ini juga kita harus jangan salah memaknakan antara spiritual, kan ada juga ada kalimat supranatural dan spiritual. Oke. Ini jangan salah. Oke. Jadi spiritual yang saya pelajari adalah ilmu yang mempelajari bagaimana caranya kita semakin dekat, semakin mengenal dengan Allah. Oke. Itu spiritual yang saya bangun. Jadi kalau saya bilang di sini ada energinya, energi ilahiyah. Artinya sifat-sifat keilahian itu memang
dimasukkan ke dalam Iya, teh ini. ke dalam ini. Dari apa? Ya tadi. Artinya kita membangun spiritual itu, ilmunya dimasukin ke sini sehingga orang makin luas. Daripada saya tadi buka pengobatan itu sempit. Cuma Jangkauannya makin terbatas. luas. Tapi kalau ilmunya Iya. terus saya masukkan ke produk dan produk ini semakin meluas, Artinya otomatis ilmu yang saya pelajarin pun bermanfaat. Oke. Gitu. Nah, terkait nama master, ini memang didasari dari sertifikat yang tadi saya dapat, gelar master. Akhirnya nama produknya master. Nama PT-nya pun Master, depannya Jaya Abadi. PT Master Jaya Itu Abadi. pun saya membuat PT bukan berarti saya pengusaha hebat terus punya modal gede, enggak. Betul-betul saya modal dengkul. Kan tadi cerita awal saya awalnya pengemudi taksi. Dengan saya berjualan ke pasar, door to door ke satu orang berjual per gelas 3.000. Dari situ saya kumpulkan dananya. Akhirnya saya buat akta notarisnya. Terus dan itu saya urus sendiri. Dari akta notaris, siup dan lain-lain saya urus sendiri. Sampai terbentuklah PT Sampai Master Jaya terbentuklah Abadi. PT Master Jaya Abadi. Ya, Itu di siap. tahun 2011 resmi. 2011 Ah. Pak Ahmad sudah membentuk satu badan usaha Ya. PT Master Jaya Abadi Iya. yang dibangun dari hasil penjualan teh pasar dari pasar. Iya. Oke, Pak Ahmad, semakin seru aja nih obrolan. Nanti akan kita pertanyakan lagi hal-hal yang lebih spesifik Oke. karena ada iklan yang melewat. Kesehatan untuk kita semua. Sehat, Master T solusinya. Oke, pemirsa, kawan-kawan di luar sana, di Korwil-Korwil, keluarga besar Master T Nusantara, kita sudah mengulik sosok Pak Ahmad. Luar biasa dari niat yang luhur membangun satu bisnis sampai ada terurai. Nah, sekarang yang ingin saya pertanyakan, apakah nanti PT Master Jaya Abadi akan mengembangkan produk-produk lain selain teh? Oke. Untuk pengembangan produk itu tentu. Kenapa? Karena saya bicara pertama niat baik ingin menolong orang. Medianya kan nggak cukup dengan teh. Ya. Semakin saya banyak menciptakan produk-produk lain, otomatis orang lain pun yang tertolong, kita semakin luas. Kedua, potensi alam di Indonesia ini sangat luar biasa. Banyak hal-hal yang sederhana yang selama ini dianggap sepele, ternyata itu menjadi obat. Iya. Nah, itu harus diangkat gitu. Artinya hal-hal ya intinya saya itu tetap mengangkat hal-hal yang sederhana yang selama ini dilupakan oleh banyak orang. Itu intinya. Terus namanya kan ini ada Nusantaranya nih. Ya. Artinya Pak Ahmad memang mau mengangkat ya nilai-nilai kearifan lokal. Ya. Ya, nilai-nilai kearifan lokal kalau bisa go internasional. Ya. Nah, produk-produk lain udah ngantri dong nih Ya. yang mau daftar masuk ke PT Master Jaya Abadi. Iya. Itu tadi sepintas Pak Ahmad menjelaskan semua perjalanannya. Nah, sekarang kita ngomongin duitnya nih. Jadi kita ngomongin duit, tentu kalau untuk ngomongin duit itu pasti menarik ya. Nah, dari pasaran ini sampai ke luar negeri, itu kontrak payungnya berapa tahun? Untuk produk Master T ini kontrak payungnya ya 30 tahun. 30 tahun? Ya, 30 tahun. Ini sebanyak 14 negara. 14 negara. Ya. Per negara ini nilai kontraknya kalau diambil rata-rata nilai kontraknya per negara itu kurang lebih sekitar 30 juta botol Per negara per bulan. bulan 30 juta botol. Iya. Wow. Itu dengan budgeting harga di sana itu kalau dirupiahkan kita jatuhnya 250.000 sebotol 250.000. per botol. Oke. Kalau harga di sini kan 180. Mhm. Nah, jadi udah dihitung pajak dan ongkir segala macam. Di sana itu diterimanya 250 250.000 rupiah. per botol. Artinya harganya sebanding dengan kualitasnya. Iya. Oke. Nah, Pak Ahmad ini sosok pengusaha muda, usia masih muda, berasal dari
keluarga latar belakang sederhana. Nah ini semakin saya ingin mengulik ya, artinya tentunya uang dari hasil ekspor ke sana sudah masuk, tapi saya lihat Pak Ahmad biasa-biasa aja. Nah ini yang menarik, sementara di luar sana citra seorang pengusaha itu harus keren, harus apa. Nah ini yang bisa mempertahankan ini apa, kok sampai low profit, terus juga niat awalnya seperti itu. Biar kami juga bisa lebih belajar, teman-teman juga nih, saya mewakili, mungkin yang mewakili dari seluruh anggota keluarga besar Master Tea Nusantara. Baik. Kembali lagi ke niat awal, saya harus berkonsisten ke niat awal, yaitu dari hal yang sederhana. Bukan berarti pada saat banyak duit kesederhanaan itu hilang. Justru bagaimana caranya, walaupun kita istilahnya banyak harta dan segala macam, itu juga bukan berarti kita harus harus sederhana. Gitu. Karena saya berprinsip, kan ada istilah time is money. Ya, Ya, itu, waktu adalah uang. Waktu adalah uang. Yang berprinsip seperti itu, pasti efeknya seperti tadi, tidak bisa menyederhanakan diri karena yang dikerjanya uang. Tapi saya ganti dalam prinsip diri saya, time is money itu saya ganti menjadi time is Allah. Time is money, waktu adalah uang, dirubah menjadi time is Allah. Wah, ini makin menarik. Jadi yang namanya kita time is Allah, segala sesuatunya untuk Allah, kita akan dibina, akan dituntun sama Allah, Dituntun, diarahkan untuk menyederhanakan diri. Dari beberapa pandangan hidup yang Pak Ahmad tadi urai, salah satunya adalah niat yang kuat akan menghadirkan satu energi positif, lalu berkembanglah bisnis Pak Ahmad. Dan satu lagi yang benar-benar saya baru temukan adalah time is money dirubah menjadi time is Allah. Ini kan nggak mudah merubah sudut pandang orang mengenai time is money, terus langsung menjadi time is Allah. Nah ini yang sangat-sangat penting saya rasa dari dialog ini. Satu hal yang paling nyangkut di hati saya, bagaimana itu prakteknya itu time is Allah, agar sudut pandang orang lain juga sama rasanya dengan sudut pandang kita. Itu time is Allah itu bagaimana mewujudkannya. Oke, saya jelaskan yang namanya dimaksudkan time is Allah ini adalah pertama, makanya yang kebanyakan selama ini orang mengejar sesuatu itu time is money. Segala sesuatu yang dikejar uang, uang dan uang, uang dan uang. Jadi secara tidak langsung kebanyakan orang itu menuhankan uang, karena segala sesuatunya uang, ya kan? Sehingga hawa dari uang itu menimbulkan karakter tinggi hati, kesombongan, pengakuan diri, dan lain-lain. Karena dari hawa uang tersebut tadi berefek seperti itu, dan saya tidak mau seperti itu, makanya saya rubah time is money menjadi time is Allah. Segala sesuatu, niat saya, pikir saya, langkah saya, ucap saya, segala semuanya yang ada di dalam diri saya berprinsip semuanya karena Allah. Jadi karena Allah semuanya itu dari mulai awal sampai terciptanya satu perjalanan panjang itu ekspor, dan sekarang tentunya pundi-pundi kekayaan Pak Ahmad juga mungkin angkanya sangat fantastis. Nah, bagaimana ini bisa mewujudkan? Kalau saya tangkap dari pembicaraan Pak Ahmad ini, seperti ada satu sistem yang akan Pak Ahmad buat untuk membangun karakter building atau karakter individu dari manusia Indonesia pada umumnya. Apa arahnya ke situ, Pak Ahmad? Oh iya, tentu. Karena dengan merubah paradigma
dan mempraktekkan langsung atau mengaplikasikan time is Allah, time is money menjadi time is Allah, itu perlu diaplikasikan. Hal yang paling dan itu tidak sulit, itu dengan cara sederhana. Dengan apa? Pertama diri kita dulu, terutama diri saya dulu, belajar untuk bisa menerapkan time is Allah di dalam diri saya. Pada saat saya belajar menerapkan, mengaplikasikan time is Allah, maka Allah akan membimbing sehingga menjadi suri teladan. Karena target orang hidup itu apa sih? Sebetulnya semua target orang hidup di umat manusia di dunia itu, yang terbaik adalah menjadi suri teladan. Itu jarang yang mempunyai target ke situ. Saya berprinsip, saya punya target agar saya belajar terus bisa menjadi suri teladan, minimal untuk keluarga, maksimalnya ya untuk keluarga besar Masterti Nusantara. Jadi itu bagian daripada siar. Jadi, siar atau menebar kebaikan dengan cara yang sederhana, ya apa? Jadi contoh. Kita harus bertanggung jawab. Diri kita ini kita punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Kita harus jadi contoh kebaikan untuk orang lain. Itu yang saya tanamkan dalam diri saya. Oke, satu prinsip atau sudut pandang yang sangat luar biasa, yang secara menyeluruh itu udah menyangkut dunia akhirat ya. Ya, betul. Nah, ini benar-benar sesuatu sudut pandang yang langka. Artinya bahwa karakter kita ini dibentuk dari niat awal. Yang saya ingin pertanyakan secara, boleh ya, secara agak Boleh. ini ya. Boleh, silakan. Nah, bagaimana membangun itu? Pak Ahmad kan sudah merasakan itu, dan sudah merasakan hasilnya. Bisa nggak itu ditularkan kepada kawan-kawan, atau adakah semacam metode, atau seperti apa? Berarti hawanya duit nih kalau orang-orang biasa bilang ya. Iya. Yang tadinya nggak biasa punya uang, terus punya uang, karakternya berubah. Ya. Nah, ini bagaimana mencegah supaya orang-orang di luar sana atau khususnya keluarga besar Masterti Nusantara bisa meniru, mencontoh atau mempraktekkan apa yang Pak Ahmad ajarkan kepada keluarga besar Masterti Nusantara. Oke. Pertama, dalam menyikapi untuk menghindari atau menyeimbangkan hawanya uang, kita harus bisa menyikapi atau kita harus bisa membangun karakter diri kita agar uang itu tidak mengendalikan kita, tapi uang harus bisa kita kendalikan. Artinya di situ ada biasanya orang dalam rangka membangun bisnis, dalam hal usaha apapun, kebanyakan sudut pandangnya itu adalah uang dijadikan goal. Dalam misi saya, dalam saya membangun bisnis itu goalnya bukan uang. Apa itu ya? Saya ingin menjadi orang yang lebih banyak bermanfaat untuk orang lain, dan semakin orang yang merasakan manfaat dari niat baik saya itu semakin luas. Jadi goalnya bukan uang, tapi nilai ibadah. Oh, biasanya kan kalau di luar sana nih, ketika membangun satu jaringan bisnis, pertama yang dihitung adalah modal. Ya. Terus yang kedua, pasti tujuannya adalah profit. Ya. Nah, jangan dijawab dulu, karena akan ada iklan yang lewat. Kesehatan untuk kita semua. Sehat, Masterti solusinya. Benar-benar satu sudut pandang yang menurut saya itu beda dari para tokoh bisnis ya. Ya, sebelum kita melebar ke tadi masalah yang kita bahas ya, masalah uang ini bisa menuntun orang lain, bisa ikut dan merasakan apa yang Pak Ahmad rasakan. Yang saya ingin tanyakan secara real adalah, ini kan untuk produksi ini 30 juta botol per bulan untuk setiap negara, dikali 14 negara, ini angka yang fantastis. Itu ekspornya itu
katakanlah down payment dari sana apa sudah diterima atau bagaimana? Sudah, seperti tadi awal saya katakan bahwa saya mengembangkan bisnis Master Tea ke mancanegara dalam rangka nyari modal. Nah, maksudnya dalam rangka nyari modal, setelah produk Master Tea diterima di mancanegara, akhirnya terjadi kontrak, ya kan, MOU, kontrak, order, di situ tertuang order, dan saya minta dibayar di depan. Oh, minta Minimal kontrak 30 tahun, kontrak payung, nah minimal 3 bulan di depan, saya minta dibayar. Oke. Gitu. Nah, alhamdulillah dari 14 negara tersebut sudah membayar. Sudah membayar. Sudah membayar DP 3 bulan di depan. Dan sekarang masih berproses. Sekarang masih berproses. Masih berproses keuangannya, dan di situ saya mulai mengirim produknya setelah proses pendanaan saya selesai, sehingga betul-betul selesai, cair, ibaratnya cair lah ya, atau setelah saya launching Master Tea di sini 6 bulan berikutnya saya baru ngirim produk ke Oh sana. gitu. Jadi Iya. memang aturannya seperti itu ya. Saya mintanya nih kontraknya seperti itu bunyinya, karena tadi niat awal saya Oh, dalam oke. rangka nyari modal. Dan mereka nurut-nurut aja ya. Ya karena tadi udah dites produknya, mutunya jelas, kan mereka butuh. Lah kalau orang udah butuh, ya namanya juga orang udah butuh. Ya, ini kebutuhan ekspor ini kan 30 juta per botol satu Iya. negara dikali 14 negara. Artinya Pak Ahmad juga sendiri punya lahan sendiri pohon tehnya dong. Iya. Nah ini pohon tehnya apakah itu punya kerjasama dengan satu lembaga atau BUMNK atau pabriknya ini di mana ini? Packagingnya ini sampai bagus seperti ini juga ada di mana? Ya. Jadi untuk pabriknya ini di Jawa Barat. Sementara ini saya masih bekerja sama dengan pemerintah, dengan PT P8. Di Jawa Barat, tepatnya mungkin ya daerah Bandung kan ya? Ya, di Bandung. Bandung. Ada berapa lahan biasanya? Di sana hampir ada 2.150 hektar. 2.150 hektar. Iya. Itu masih tahap kerjasama dengan pemerintah. Ya. Benar-benar ini satu terobosan yang luar biasa dari hal yang sederhana dilakukan secara konsisten, kontinu. Maka anak bangsa ini Pak Ahmad, ya Ahmad Muhtar, menghasilkan satu karya yang luar biasa. Alhamdulillah, syukurillah acara ini sedikit banyak bisa membuka wawasan teman-teman di sana. Bagaimana sosok Pak Ahmad Muhtar merintis, berjuang, memproduksi, mengemas, sampai mengedarkan ekspor ke mancanegara. Next, lain kali disambung lagi untuk lebih jelasnya. Nanti kita akan ada acara dialog-dialog positif berikutnya. Terima kasih banyak atas kunjungannya Pak Ahmad Muhtar. Ya. Sukses dan salam satu rasa. Salam sehat, salam satu rasa. Kesehatan untuk kita semua. Sehat, Master Tea solusinya.